Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertanyaan besar atau big question, bagaimana keseimbangan tercapai dalam suatu komunitas. Baik, di dalam kata-kata ini ada dua kosakata yang harus kita pahami, yaitu yang pertama tentang keseimbangan, yang kedua tentang komunitas. Kita akan bahas dua kosakata ini untuk menjawab pertanyaan besar. Bagaimana keseimbangan tercapai dalam suatu komunitas? Baik, pertama komunitas. Komunitas itu artinya kumpulan orang. Apabila satu orang adalah individu, kalau lebih dari satu orang, 2, 3 dan seterusnya menjadi komunitas. Ya, komunitas itu apabila berkumpul menjadi masyarakat. Bagi kita, umat yang beragama Islam, komunitas orang-orang yang beragama Islam disebut muslim atau muslimin. Atau lebih spesifik lagi disebutnya, lebih khusus lagi disebutnya umat muslim. Baik, kita sudah membahas tentang komunitas. Selanjutnya tentang kata seimbang. Apa itu seimbang? Seimbang itu maksudnya sama. Sama berat, sama ukuran, dan seterusnya. Kita lihat seperti gambar berikut ini. Di ini adalah sama beratnya, karena sama beratnya maka menjadi seimbang, ya. Jadi kita dapat simpulkan seimbang itu adalah sama, ya. Bisa diartikan sama lah, sama berat, ukuran dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat pertanyaan besar kita kembali ke pertanyaan besar kita, bagaimana keseimbangan tercapai dalam suatu komunitas. Apabila kita menjawab pertanyaan ini dari pelajaran agama Islam, maka kita bisa merumuskan pertanyaannya menjadi bagaimana cara keseimbangan dapat dicapai oleh seorang muslim dalam aktivitasnya. Jadi di sini keseimbangan dalam komunitas ini adalah komunitas Islam bagi kita agama Islam, maka dirumuskan bagaimana cara keseimbangan dapat dicapai oleh seorang muslim dalam aktivitasnya. Ada yang sudah punya gambaran bagaimana caranya? Nah, yuk kita lihat. Pertama, sebelum kita menjawab hal itu, pertanyaan yang tadi, kita buka dulu apa yang Allah sudah jelaskan kepada kita di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Karena petunjuk hidup kita adalah Al-Quran. Semua yang baik ada di dalamnya. Al-Quran adalah peta hidup kita, petunjuk hidup kita. Oleh karenanya kita buka Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari ayat ini coba kalian lihat ada dua kata yang digarisbawahi, yaitu akhirat dan dunia. Ternyata Allah mengisyaratkan kita, Allah menyuruh kita untuk mencari akhirat dengan cara beribadah, tetapi jangan lupa untuk memperoleh bahagia di dunia. Jadi Allah menyuruh kita untuk beribadah juga bekerja, beraktivitas di dunia. Jadi bukan cuma ibadah terus atau beraktivitas terus lupa ibadah. Ibadah terus lupa aktivitas atau aktivitas terus lupa ibadah. Maka harus seimbang di antara kedua-duanya. Selanjutnya, seimbang. Kalau kita lihat kata-kata seimbang berarti ada dua. Tentang beribadah, seorang muslim harus seimbang dalam beribadah. Contohnya sholat, puasa, sedekah, berbuat baik. Juga harus beraktivitas pula. Belajar, makan, istirahat, dan seterusnya. Dan
Kata kuncinya adalah tidak boleh berlebihan. Tidak boleh yang namanya berlebihan, condong ke salah satu. Contohnya, beribadah saja, lupa beraktivitas. Itu tidak baik, tidak disukai Allah. Begitu pula beraktivitas terus, lupa beribadah. Itu juga tidak baik. Allah minta kita agar seimbang dalam kegiatan kita, baik beribadah maupun beraktivitas. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berada di antara para sahabatnya. Sahabat Nabi Muhammad kemudian berkata, "Wah Nabi Muhammad, kita ini gak ada apa-apa dibandingkan engkau wahai Nabi. Engkau kan sudah diampuni dosa-dosanya sama Allah. Padahal kita belum wahai Nabi. Gimana ya caranya biar kita sama seperti engkau wahai Nabi?" Akhirnya salah satu teman Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus agar bisa seperti dirimu." Sahabat yang lain juga menjelaskan, "Aku akan berpuasa terus menerus tanpa berbuka." Waduh. Kemudian sahabat yang lainnya juga berkata, "Aku akan ibadah terus menerus. Gak mau nikah, gak mau punya keluarga, pokoknya ibadah terus." Mendengar sahabat Nabi Muhammad berkata seperti itu, Nabi Muhammad akhirnya menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian." Maksudnya Nabi Muhammad menjelaskan, "Demi Allah, sesungguhnya aku yang paling hebat ibadahnya di antara semua kalian. Ya, paling takut, paling bertakwa kepada Allah, paling melaksanakan perintahnya sama Allah, paling nurut sama Allah. Akan tetapi aku puasa, tapi aku berbuka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Aku juga menikah. Maka siapa yang tidak suka perbuatan-perbuatanku ini, ia tidak termasuk dalam golonganku." Masya Allah, Nabi Muhammad menjelaskan kita bahwa Nabi Muhammad meskipun orang yang paling nurut sama Allah, ibadahnya paling hebat, tetapi dia juga beraktivitas seperti kita. Dia puasa, dia juga buka puasa, dia makan, buka puasa. Dia sholat, tapi dia juga tidur, istirahat. Nah, oleh karena itu kita harus contoh Nabi Muhammad, yaitu seimbang dalam segala kegiatan kita. Nah, Nabi mengajarkan kita berbuat seimbang dalam setiap kegiatan kita. Jadi, kita harus tidak berlebihan, tidak condong di satu kegiatan terus-menerus tidak, tetapi harus seimbang dan mampu mengatur waktu kita. Tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, ya. Contohnya bagaimana Pak Fari? Contoh tindakan berlebihan. Sholat terus menerus, tidak tidur atau tidak istirahat. Ini tidak benar. Meskipun ibadah itu benar, tetapi kalau dilakukan terus menerus tidak istirahat, ini tidak benar karena termasuk tindakan yang berlebihan. Selanjutnya, sebaliknya, tidur terus menerus, istirahat terus menerus, lupa sholat, tidak sholat, ini pun tidak benar. Karena ini adalah contoh tindakan berlebihan, tidak seimbang, ya. Selanjutnya, puasa terus menerus sampai nggak berbuka, ini tidak benar. Karena ini termasuk tindakan yang berlebihan. Sebaliknya juga, ada makan terus menerus, tidak puasa, waktunya Ramadan dia tidak puasa. Ini pun tidak benar. Karena ini termasuk tindakan yang berlebihan. Jadi harus seimbang antara ibadah dengan aktivitas biasa, ya. Contoh tindakan berlebihan lainnya, contohnya memakai pakaian dengan perhiasan yang berlebihan. Kita lihat, wah dia pakai pakaiannya baru, tetapi pakai perhiasan juga. Udah pakai kalung, pakai anting, udah pakai gelang, dan seterusnya yang menunjukkan dia ingin berlebih-lebihan dalam berpakaian. Ini tidak benar, tidak disukai Allah. Kemudian makan berlebihan, apa saja semua mau dimakan sama dia.
ini pun tidak benar. Karena ini tidak seimbang dan ini mencerminkan tindakan yang berlebihan. Selanjutnya, tertawa. Tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal berlebihan dalam tertawa. Ini pun tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, boleh memakai pakaian, boleh makan, boleh tertawa asalkan tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu tidak disukai sama Allah. Jadi bagaimana cara keseimbangan dapat dicapai oleh seorang muslim dalam aktivitasnya? Apa caranya? Ya, di antara sekian banyak caranya yaitu melakukan sesuatu tidak berlebihan. Melakukan sesuatu tidak berlebihan. Yang sedang-sedang saja. Baik, itu saja. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.